Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia, kita masih membahas tentang mengatasi temper tantrum pada anak. Dan untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar topik ini, boleh kami tunggu di nomor 021-2903-2644 atau mention kami via Twitter @day_tv dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Agatha Narindra dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family. Dok, kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya masih tentang temper tantrum tadi ya dok ya. Nah dok, kalau kita berbicara mengenai temper tantrum kan banyak mungkin keluarga Indonesia di rumah yang berpikirnya tuh kayak ngambek gitu kan. Ngambek yang nggak jelas kayak gimana gitu kan. Nah kalau berbicara mengenai hal tersebut sebetulnya sejauh mana sih yang namanya tantrumnya anak itu bisa kita bilang normal oh ini memang anak meluapkan emosinya, sampai ada yang kita udah harus mulai warning nih kalau kayak gini nih orang tuh udah harus hati-hati nih atau mengarah ke satu diagnosa tertentu, atau itu gimana dok? Oke, kalau batasan normal sebenarnya sampai di Amerika ataupun di dunia barat lain pun belum ada sebenarnya. Cuman kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Kalau normal itu adalah kalau anaknya memang sudah lapar atau dia memang mengantuk sekali atau dia sudah tidak bisa lagi mengungkapkan, dia frustasi, dia stres, itu berarti masih batasan normal. Lalu kalau durasinya kita bisa lihat, durasi di bawah 25 menit itu ada patokannya. Bahwa di bawah 25 menit itu masih oke, dia bilang batasan masih normal. Lewat dari itu kita bilang wah udah warning sign, ada apa ini. Lalu tambahan lagi, seberapa sering itu terjadi? Terjadi cuman sekali dua kali itu masih kita anggap sebagai normal. Lalu kita harus lihat bahwa anak yang mengalami temper tantrum dia mencari perhatian. Kalau sampai dia mengalami temper, dia datang ke satu tempat, lalu karena sinar mataharinya terlalu terik, dia kepanasan atau suaranya terlalu gaduh, itu kita bilang bahwa dia terlalu sensitif terhadap suatu sensoris tertentu. Sedangkan dia berlaku mirip dengan temper tantrum, bergerak, berteriak, menangis, tapi dia tidak mencari perhatian. Itu hanya reaksi dia yang berlebihan terhadap suatu sensoris yang berlebihan. Itu kita bilang memang tanda lain, itu suatu penyakit. Sensory meltdown atau kita istilah penyakitnya sensory processing disorder. Gitu. Sedangkan kalau tanda temper tantrum yang sudah melewati batas paling tidak ada 5 deh. Kita kembalikan yang pertama durasinya. Lewat dari 25 menit dan selalu konsisten. Mau temper pagi ini, nanti sore, besok pagi lagi, dia 25 menit minimal. Lalu yang kedua, frekuensinya terjadi 10-20 kali per bulan. 10 sampai 20 kali per bulan. Atau dalam satu hari di luar rumah dia bisa mengalami 5 kali temper tantrum dalam satu hari. Lalu berikutnya dia sudah mulai membahayakan dirinya, melukai dirinya. Atau sudah mulai agresif, lempar barang ke orang lain, atau ada benda sama dia dicekek, atau sama dia dicubit, sudah membahayakan. Lalu yang terakhir biasanya setelah temper tantrum dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia tidak bisa menenangkan dirinya. Jadi kalau misalkan gini, orang tua sudah bisa memeluk dia, lalu sudah bisa tenang, ayo jangan nangis, jangan marah. Mama ngerti kalau kamu kesal, kamu pengen video game itu, tapi mama tahu bahwa ini tidak boleh, tidak saatnya. Kita tunggu, biarkan anak sampai habis tenaganya untuk menangis. Begitu. Itu harus dilakukan oleh orang tua, walaupun sebetulnya kadang berat dan sulit untuk dilakukan seperti itu ya dok ya. Nah, kemudian ada nggak sih dok hal-hal tertentu yang kemudian berpengaruh terhadap istilahnya berat atau tidaknya, atau parah atau tidaknya tantrum yang dialami oleh anak? Hal-hal tertentu gitu yang bisa membuat kondisi menjadi lebih buruk, itu biasanya apa dok? Biasanya adalah kebiasaan pola asuh ya mungkin satu. Anak yang banyak overprotective dari orang tuanya, ini tidak boleh, yang itu tidak boleh. Semua hal banyak dilarang, sehingga begitu dia keluar dari rumah, wah dunia terbuka. Saya bisa mencoba, saya bisa minta apapun. Karena tadinya nggak boleh pegang deket-deket dapur, tiba-tiba ini di restorannya di depannya persis langsung dapur. Jadi dia langsung mendekat ingin pegang. Begitu bilang tidak boleh, wah langsung dia berontak, langsung dia marah. Tapi satu yang bisa menangani berat tidaknya, itu ada satu tahap bahwa anak awalnya dia akan rendah, lama-lama dia naik tingkatannya, temper tantrumnya. Kalau kita cukup untuk dingin kepalanya, kita bisa tahu, ini sudah mulai nih. Segera kita cegah di awal. Lalu jangan sampai dia naik lebih tinggi. Sehingga yang bisa menangani memang harus orang yang dekat dengan anak dan yang cukup mengenal nih, dia sudah mulai bertingkah. Kita tangani dengan bilang, kamu sudah mulai bertingkah, mama tidak suka. Mama pengen kamu tidak melakukan itu. Jadi sehingga kita cegah jangan sampai berat. Tapi kalau sudah terjadi selalu berat, ya otomatis kita harus bawa untuk cari penyebabnya tadi ya, tanda-tanda bahaya tadi. Begitu. Nah kemudian kalau misalnya seperti itu, banyak orang tua yang akhirnya kurang sabar dalam artian ngasih sogokan, dikasih ini nih. Nah itu sebenarnya gimana dok?
Antara ya dan tidak, lebih banyak negatifnya mungkin ya. Jadi kalau misalkan anak itu pengen sesuatu, misalkan lagi di tempat umum, lagi lagi nunggu, terus tiba-tiba nunggu dokternya belum selesai-selesai, mau datang ke praktek dokter, lalu kita kasih iPad, udahlah biar anaknya tenang. Kadang iya, tapi jadi anak terfokus pada permainannya. Dimana pada saat dia main iPad adanya game papahnya. Oh, gamenya usianya yang tinggi, nggak sesuai. Mulai dia marah, Pak aku nggak bisa, levelnya tidak sesuai, kok aku nggak naik-naik levelnya. Wah dia nangis, itu pengalaman pribadi kalau itu. Jadi dia marah karena levelnya tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita bilang oke, kamu pilih game yang tepat. Kita seperti bernegosiasi, tapi tidak berarti memberikan sogokan apa yang dia inginkan. Kita negosiasi bahwa ini ya udah kita main yang lain yuk, atau kita jalan-jalan, atau kita baca buku, atau yuk kayaknya di sana ada pemandangan yang bagus deh. Yuk, jadi artinya orang tua pun penting untuk membekali diri dengan kemampuan bernegosiasi dengan anak ya. Betul. Karena negosiasi dengan anak tuh nggak gampang loh seperti itu. Kita akan bahas selepas ini ya dok. Setelah beberapa informasi menarik yang telah kami siapkan untuk Anda dan untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar topik ini, kami tunggu di nomor 021 2903 2644 atau Twitter @dayan_tv dikasih hashtag ruang keluarga. Kita lanjutkan perbincangannya selepas yang satu ini. Tapi sebelumnya satu lagu dulu dari Kak Bosko. Silakan Kak. Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia, kita masih membahas mengenai mengatasi temper tantrum pada anak. Dan untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini, kami tunggu di nomor 021 2903 2644 atau Anda bisa mention kami via Twitter @dayan_tv dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan sekarang kita lanjutkan Keluarga Indonesia perbincangan dengan Dr. Agatha Narindra, SPKFR atau Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family. Dok, lanjut ngobrol-ngobrol. Boleh, tadi kita sempat salah satu untuk mengatasi anak temper tantrum adalah bukan dengan memberikan kayak orang tua akhirnya memberikan apa aja yang dimau dengan tujuan agar stop anaknya, tapi lebih kepada justru negosiasi, negosiasi untuk mengalihkan itu. Nah, negosiasi dengan anak yang sebenarnya benar itu harusnya gimana sih dok? Yang win-win solution yang bukan akhirnya dimanipulasi atau itu gimana? Pertama biasanya kita berikan pilihan kepada anak. Kayak misalkan pilihan, anak suka marah juga kadang kalau saatnya dia tidur, dia masih senang nonton TV. Nah, kadang kita harus tanya, malam ini kamu mau nonton berapa lama? Dia tentukan antara 30 menit apa 20 menit. Kadang kita kasih batasan, dia harus pilih salah satu. Lalu setelah udah berjalan tuh waktu, pasti udah deket-deket jam 9, tinggal 5 menit terakhir, kita kasih warning. Sudah tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi, angka jam berapa, mama matikan, tidak boleh marah. Kita matikan. Jadi begitu dia mulai di situ cranky, dia mulai marah. Ingat tadi janji kamu, 5 menit kan? 20 menitnya sudah akan berakhir. Itu salah satunya. Lalu kita berikan reward lah ya, penghargaan bahwa sudah dia mengikuti aturan itu, kita bilang terima kasih kamu sudah pintar untuk hal ini. Gitu. Itu distatementkan ya dok ya? Iya betul, harus dinyatakan supaya anak tahu saya dihargai, saya diberikan peran untuk bisa memilih, saya bisa sebagai seseorang di sini. Kalau denger tuh kayaknya gampang ya, kalau denger pasti keluarga Indonesia di rumah udah bisa mengaplikasikannya. Besok nih ntar malam anaknya selesai diajak nonton TV udah bisa aplikasikan itu ya dok. Dok, terus kalau kita kembali lagi ke temper tantrum, ada orang yang bilang gini,
orang kalau anak yang suka ngambek-ngambek atau tantrum atau susah untuk dikelola atau dikendalikan gitu tuh karena kurang kasih sayang begitu kan. Nah, bener nggak sih Dok, ada kaitannya nggak sih dengan temperamen anak yang meledak-ledak dan kemudian mengarah kepada anak yang tipikalnya memang mudah untuk tantrum dengan sentuhan, kasih sayang, kecukupan kasih dan sayang diberikan oleh orang tua, ada pengaruhnya nggak sih Dok sebenarnya? Nah ini dia, ini yang mungkin kita mesti luruskan kembali bahwa cinta kasih dan perhatian itu cara setiap orang terhadap anaknya beda-beda. Oh, oke. Ada yang saya cinta dan kasih sayang terhadap anak, saya belikan mainan sebanyak mungkin, kapan dia minta saya kasih. Tapi ada yang cukup dengan bertanya setiap hari, apa kabar kamu di sekolah? Kamu mau apa hari ini? Kita main yuk, kita jalan-jalan dengan perhatian sederhana saja. Dan yang penting adalah sebenarnya komunikasi. Sehingga kalau anak bisa mengutarakan apa yang dia inginkan dan juga dia bisa lihat, oh contohnya ada dari papa mama saya, komunikasi saya baik, seharusnya tidak muncul temper tantrum di tempat umum. Oh, oke. Gitu. Jadi lebih intinya komunikasi dan juga kita harus bisa mencoba mencegah. Sebelum berkelanjutan kita cegah segera. Gitu. Sudah mulai merengek. Ayo cepat kita bilang, oke, udah yuk kita jalan-jalan. Kita cari tempat yang lebih menarik. Gitu. Selalu waspada. Orang tua juga harus pintar untuk membaca situasi anak ya, seperti tadi dokter sampaikan ya. Pintar ngebaca skala ngambeknya anak gitu. Jangan sampai keburu meledak, udah harus bisa untuk dialihkan sehingga akhirnya pun orang tua juga nggak malu mengatasi situasi tersebut, begitu kan ya Dok ya. Nah, terus kalau itu kan kaitannya antar temper tantrum dengan kebutuhan kasih sayang anak. Nah, kalau temper tantrum kaitannya dengan meniru. Jadi anak itu kan mungkin keluarga Indonesia di rumah juga setuju bahwa yang namanya anak itu adalah peniru yang ulung. Betul. Apapun diserap plak-plak kemudian dikeluarin gitu kan. Apakah temper tantrum yang keluar pada anak itu juga banyak proses pembelajaran atau emang dasar karakternya anak seperti itu, Dok? Bisa dua-duanya, bisa memang dasarnya dia sekali dia keluar itu kayaknya udah meledak gunung meletus. Ada yang kalau dia lihat bahwa dia great imitator, iya itu sangat betul. Karena apa yang dia bisa ungkapkan tidak sebanyak apa yang dia mengerti. Gitu, dia cuma bisa mengungkapkan mungkin anak 2 tahun 15 kata, dia ingin marah. Tapi karena di luar kata-kata 15 kata yang mama, papa, emam, minum, akhirnya dia keluarnya teriak. Dia tendang-tendang karena dia banyak melihat papa mamanya juga kalau marah kesal gitu tampaknya. Jadi dia mengikuti orang tuanya cara marahnya, tapi terbentur dengan frustasinya, dia tidak bisa dengan kata-kata. Iya. Akhirnya keluarnya teriak. Tapi sebetulnya ada proses imitasi juga. Imitasinya di situ ya, ada. Dok, ya? Orang tua yang tenang kalau menghadapi apa dia akan berpikir dulu, anak pun akan ngikutin. Oke, kalau saya marah, tunggu dulu deh. Kayaknya papa kalau ngadepin tenang-tenang aja. Oke, saya coba ikuti. Mereka akan mengikuti cara marahnya orang tua. Tuh keluarga Indonesia ada juga peran orang tua ya untuk membuat anak belajar, membentuk anak bagaimana menangani situasi yang mungkin cara menyalurkan emosinya gimana. Betul. Ada peran dari orang tua juga keluarga Indonesia. Dapat banyak ilmu ya keluarga Indonesia. Kita nanti akan gali lebih banyak lagi tentang mengatasi temper tantrum pada anak. Untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini, kami tunggu di nomor 02129032644 atau Anda bisa mention kami via Twitter di @day_tv dikasih hashtag ruang keluarga. Kita lanjutkan perbincangannya selepas yang satu ini, tapi sebelumnya silakan Kak Bosco.